Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, sebelum masuk ke topik ya, eh, tentu saja eh, pada saudara-saudaraku, eh, baik itu dari teman-teman seprofesi, tentu diskusi ini eh, meskipun apa yang saya narasikan sesuai dengan keilmuan hukum, sesuai dengan profesi. Eh, Ketika kita merespon ya setiap oh, hal-hal yang muncul ya, eh, kondisi kekinian, tentu sangat diharapkan ya, diharapkan sekali eh, bagi eh, teman-teman ya, baik itu profesi yang membidangi hukum, dan tentu saja mungkin teman-teman dari penegak hukum juga gitu kan, sehingga dalam konteks uh, hukum yang terjadi ya, di tengah-tengah kita dengan kondisi dan situasi kekinian, uh, sejauh mana kita merespon persoalan-persoalan yang terjadi, baik secara uh, non litigasi maupun litigasi gitu kan. Tentu menjadi satu acuan buat kita adalah bagaimana uh, kita mengelaborasi setiap kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut terwarnai dengan kebijakan atau diskresi politik, meskipun sebetulnya bahwa hukum itu betul-betul harus menjaga netralitasnya, harus menjaga marwahnya sebetulnya. Nah, tapi pada faktanya, realitanya tidak seperti apa yang kita harapkan. Lagi-lagi kita sebagai profesi, sebagai akademis yang mungkin yang hari ini menekuni ilmu hukum, terus si pakar-pakar hukum. Nah, tentu ini persoalan-persoalan yang harus didiskusikan, perkembangan hukum kekinian. Nah, tentu jelas ya, kalau kita mau mau mengacu gitu kan, atau mereview ya kembali bahwa hukum ini adalah hukum yang diwariskan oleh Belanda ya kan, ketika 300 tahun ya Nusantara atau Indonesia itu di bawah jajahan ya VOC pada zaman itu. Nah, sehingga kemudian memang mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hukum itu banyak yang diadopsi ya kan, dari Belanda.
atau disebut yang hari ini kita selalu sebut bahwa itu adalah hukum Eropa kontinental. Nah, tapi setelah kesininya bahwa hukum itu ada dua aspek gitu kan. Ada hukum klasik, ada hukum modern. Nah, ketika kita lihat misalnya beberapa guru besar ya, baik misalnya Profesor Sucipto mencoba bagaimana melakukan satu perubahan ya, baik itu secara teoritis maupun penerapan hukum, yang tentu saja ini menjadi satu konsentrasi ya, agar hukum modern itu atau hukum yang tentu saja yang relevan ya dengan kondisi masyarakat, perilaku masyarakat, kultur masyarakat, budaya masyarakat yang tentu yang harus diadopsi ya kan, sehingga kemudian itu dijadikan satu hukum positif gitu kan. Nah, tentu dalam hal ini yang punya legal standing itu adalah legislatif ya kan, dalam rangka untuk melakukan satu perubahan-perubahan terkait dengan baik itu hukum tadi yang muncul selama ini ya, atau dalam kekinian ya, tentu ini kan terjadi satu arus ya, masukan-masukan bagi pakar-pakar hukum ya. Nah, sangat setuju ya ketika apa yang dideskripsikan oleh guru-guru besar ya, bahwa Indonesia itu harus ada langkah maju untuk berpikir hukum itu tidak serta-merta ya kan dijalankan ya secara komprehensif. Seiring dengan itu, karena kita melihat menjadi satu refleksi kondisi masyarakat kita ya kan. Nah, tentu dalam hal ini maka guru-guru besar hukum itu sebetulnya itu memberikan satu penetrasi ya, terobosan-terobosan, sehingga bagaimana kita berpikir ya kan, perspektif yang masing-masing orang-orang yang membidangi hukum itu memberikan satu satu perubahan dalam rangka untuk bagaimana berpikir untuk memajukan hukum ini sehingga mampu diaktualisasikan, baik itu secara praktek ya kan, agar muncul ketika masyarakat yang dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, sehingga tidak terabaikan ya bagaimana yang namanya asas sosiologisnya, asas psikologi filosofisnya, asas yuridisnya gitu. Jadi tiga variabel itu ya kan, nah itu saling terkait gitu. Nah, tapi yang kita kedepankan
karena melihat ya kan gagasan yang disampaikan oleh uh, guru-guru besar ini uh, dengan keilmuannya yang sangat luar biasa. Nah, tentu saja ini yang menjadi satu konsen yang tentu diadopsi ya kan, agar dilakukan satu perubahan-perubahan sehingga ini dampaknya side effectnya itu oh, bagaimana tujuan hukum, bagaimana cita hukum gitu kan. Karena dengan terlaksananya hukum yang berkeadilan, ya kan, nah tentu saja akan mewujudkan sebuah situasi ya, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan ya kan. Nah tentu saja inilah yang diharapkan oleh publik gitu kan, bahwa hukum itu ada satu dari dari periodik itu ya kan, dari masa ke masa ini ada satu kemajuan yang sangat signifikan. Nah tapi tadi kalau kita uh, apa yang saya narasikan dari awal itu memang ini dalam tanda kutip ya, kita skeptis ya terhadap bagaimana hukum yang berkeadilan sehingga semua itu dirasakan oleh seluruh masyarakat yang lagi-lagi ketika mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, tentu saja dalam hal ini dengan perspektif saya atau mungkin dari saudara-saudara yang di luar sana yang tentu saja satu pemikiran, satu platform bagaimana perkembangan hukum di negara ini gitu kan. Tentu kita harapkan itu tidak terwarnai, tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik ya kan. Justru dalam hal ini negara harus memberikan satu proteks ya terhadap masyarakatnya, terhadap warga negaranya, sehingga mereka merasakan betul bagaimana melaksanakan hak-hak konstitusinya, hak-hak asasi sebagai manusianya, sebagai makhluk Tuhannya. Seharusnya itu sebetulnya. Oleh karena itu mari kita harus berpikir cerdas ya, dalam hal ini menyikapi setiap persoalan-persoalan lagi-lagi ya, secara spesifik itu terkait dengan hukum. Nah, kalau memang itu terlaksana ya kan sebagai prospek ya ke depan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat ya kan, Indonesia, karena bagaimanapun hukum itu adalah bagian dari aspek penting dalam menjalankan roda kehidupan. Nah tentu inilah menjadi konsentrasi, menjadi perhatian khusus ya kan, apa yang terjadi ketika ada masukan-masukan dengan perspektif kekinian, dengan kondisi situasi kultur masyarakat. Nah tentu saja negara harus hadir memberikan satu warna ya kan, untuk bagaimana kita keluar dari semua persoalan-persoalan hukum itu. Jadi kalau kita melaksanakan atau mengaplikasikan hukum itu secara positivistik ya kan, nah tentu ini kan kita harus maka otomatis itu akan terabaikan juga bagaimana rasa keadilan, bagaimana rasa asas manfaatnya dan lain sebagainya. Nah tentu saja inilah
mungkin satu hal yang menjadi spirit bersama lagi-lagi adalah negara, ya kan, dalam rangka dalam rangka dalam rangka tugas konstitusinya, bagaimana melindungi hak asasi manusia, bagaimana melakukan penegakan hukum dan lain sebagainya tanpa mengabaikan rasa keadilan, uh, hak asasi manusianya. Nah, itu yang harus dikedepankan sebetulnya. Nah, tentu saja dalam hal ini bagaimana kita seluruh elemen, apalagi lagi-lagi saudara-saudara atau pakar-pakar hukum ya, yang tentu dengan intelektualnya, kecerdasannya, ilmu yang dimiliki. Nah, sehingga kemudian memang ini harus memberikan, ya kan, spiritnya, motivasinya, ya kan, dengan keilmuannya. Tentu saja bagaimana perkembangan kekinian, ya kan. Nah, tentu saya kalau kita kembali kepada tadi, apalagi lagi ya, kalau saya ini kan terkonsentrasi ke hukum pidana gitu kan, melihat perkembangan hukum ya, apalagi di menangani setiap kasus yang ada gitu kan, memang terkadang kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Meskipun secara konstruksi hukumnya, dengan kita sudah melakukan analisa, observasi, eksperimen dan lain sebagainya itu, nah tentu ketika kita melakukan kegiatan profesi itu, nah ternyata ini juga dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tentu saja beda gitu kan, dengan masing-masing perspektif, apalagi masuk pada wilayah penegak hukum gitu kan. Seharusnya itu sebetulnya perbedaan itu boleh, ya kan? Dengan perspektif kita, dengan keilmuan kita gitu kan. Tapi endingnya sebetulnya apa sih tujuan hukum yang sesungguhnya sebetulnya? Nah, kalau teman-teman kita, ya, teman-teman penegak hukum itu kembali, ya kan, berkontemplasi gitu kan, tujuan hukum itu apa? Ya. Nah, apa yang saya narasikan tadi itu, bahwa tujuan hukum atau cita hukum itu, ya kan, berdasarkan konstitusi, bagaimana hukum tuh yang berkeadilan, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan endingnya itu sebetulnya. Apakah itu mau hukum pidana, mau hukum tata negara, mau hukum perdata, apapun sebagainya, itu endingnya ke sana sebetulnya. Nah, sehingga kemudian, ya kan, relevan, ya kan, ketika kita apa yang kita pahami selama ini, baik itu hukum secara tekstual atau kontekstual, ya kan, atau paradigma kita hari ini adalah kita berada dalam satu batas normatif, ya kan, dalam rangka untuk mengaplikasikan hukum tersebut. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, tapi oleh karena itu sebetulnya kalau kita tadi
satu perspektif, meskipun itu dengan keilmuan ya, dengan keilmuan kita itu ada perbedaan ya kan? Dalam baik itu secara substansi maupun itu normatifnya, tetapi paling tidak tadi jangan sampai keluar dari cita hukum atau tujuan hukumnya. Nah itu sebetulnya. Nah kalau kita mampu memahami itu, kita mampu kita mengaplikasikan itu, maka tentu saja ya, kita berada dalam satu pemahaman yang sama. Bagaimana penerapan hukum, ya kan, tapi tidak mencederai, ya kan, hak-hak orang lain, tidak mencederai hak-hak hukumnya, tidak mencederai hak asasi manusianya. Nah tentu itulah yang menjadi satu konsentrasi, menjadi pertimbangan kita ke depan. Nah itu sebetulnya. Nah oleh karena itu saya selalu sampaikan dengan diskusi-diskusi sebelumnya juga, itu terus itu yang saya sampaikan gitu, yang selalu kita diskusikan ya, siapapun ya apa yang mendengar ini kita sama-sama diskusi gitu kan, dalam momen yang berbeda gitu kan, atau topik apa yang harus di expose gitu, diangkat isu-isu hukum yang kekinian gitu. Nah apakah ini teman-teman kita yang ada di luar sana gitu kan, baik hari ini, baik profesi lawyer, akademis ya kan, pakar hukum ya kan, guru-guru besar hukum. Nah tentu ini harus memberikan satu pandangan-pandangan hukumnya, sehingga masyarakat itu tidak skeptis ya terhadap kebijakan atau diskresi ya kan, ketika mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Nah itu sebenarnya ya menjadi satu catatan pentingnya dalam hal ini untuk kita diskusikan sebetulnya. Nah kalau kita kembali, mungkin ini lebih spesifik ya. Contoh misalnya baru-baru ini kita menangani kasus pidana, dan ini kita sudah melaporkan itu sudah setahun yang lalu gitu kan. Nah tapi pada faktanya ya kan, ini nggak berjalan karena tadi ketika kita laporkan sudah masuk ke tahap penyelidikan ya, ke teman-teman kita gitu, teman-teman kepolisian gitu kan. Tentu dengan pengalaman mereka, dengan keilmuan mereka ya kan, melihat setelah mereka melakukan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut ya kan, dengan apakah itu memenuhi unsur ya, apakah itu memenuhi dua alat bukti ya kan. Nah sebetulnya kalau menurut pendapat saya itu kan, itu kita sudah serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik ya, dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan amanat undang-undang sebetulnya. Nah tapi ketika kita, bagaimana kita satukan perspektif ya kan, terkait dengan hukum, bahwa kasus ini sebetulnya sudah memenuhi unsur, sudah memenuhi dua alat bukti sebetulnya. Nah, tapi terkadang tadi karena kita itu ada ada perbedaan ya, perbedaan asumsi, perbedaan pandangan. Nah, tentu saja ini akan menjadi kasus itu tidak berjalan ya kan, sesuai yang kita harapkan. Nah itu ini satu catatan yang harus mungkin kita diskusikan. Nah tapi yang diharapkan, kalau yang
perspektif dengan keilmuan guru besar yang namanya Profesor Sucipto, sebetulnya itu tentu saja itu harus menjadi satu acuan, satu landasan ya, satu diskresi buat kita semua, baik itu si lawyernya, penyidiknya, jaksanya, hakimnya sebetulnya, ya kan. Jadi setiap tahapan-tahapan proses itu sebetulnya, ya kan, tentu bagaimana kita mengedepankan, ya kan, asas restoratif justice system. Ini kalau menurut saya, ya kan, setiap persoalan itu, baik itu kasus pidana, perdata dan lain sebagainya, tapi kalau ini kita kedepankan restoratif justice system, artinya bagaimana kita melakukan langkah-langkah non litigasi di luar pengadilan, ya kan, artinya di tahap proses baik itu di tingkat penyidikan, tapi ada tahapan itu sebetulnya. Nah, tapi terkadang ini baru-baru ini kadang-kadang saya melihat ini luar biasa juga teman-teman penyidik ini. Mereka mencoba bagaimana lakukan satu pendekatan, ya kan, para pihak itu untuk duduk bersama, mereka memfasilitasi, ya kan. Kalau menurut saya, kalau menurut perspektif itu tidak melanggar hukum, ya kan. Ya kan, nggak ada masalah sebetulnya selama itu menjaga netralitasnya. Nah, tapi kan seolah-olah ini kan terkadang ini beda pendapat gitu kan. Ketika misalnya perkara itu digelar, ya mungkin ya misalnya di tingkat yang lebih tinggi ya, oh tidak seperti itu, kenapa ini misalnya kasus ini lama, atau kenapa kasus ini lebih cepat dan lain sebagainya. Padahal di dalam undang-undangan itu, amanat undang-undang sudah jelas memberikan satu kewenangan, ya kan, diproteksi oleh undang-undang sebetulnya. Sehingga teman-teman penyidik itu melakukan langkah-langkah seperti itu. Artinya meskipun ya dalam tanda kutip ada juga, ya kan, teman-teman kita itu ya tadi gitu kan. Nah, tapi oke lah, ya kan. Dalam konteks itu tinggal bagaimana kita merajuk diskusi sebetulnya, ya kan. Bagaimana kita memberikan satu pemahaman, satu platform sebetulnya, ya kan. Meskipun ya di mana-mana pasti ada, ya kan, perbedaan sikap, perbedaan narasi, ia menjadi satu alasan-alasan. Nah, tentu saja itu boleh saja, nggak ada masalah sebetulnya, ya kan. Nah, cuman persoalannya lagi-lagi itu tadi, jangan kita sampai kita lupa apa itu tujuan hukum, apa itu cita hukum sebetulnya. Nah, selama kita berpegang teguh, ya kan, pada prinsip itu, kepada asas tersebut, saya yakin, ya kan, bahwa setiap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat ketika dibawa, ya kan, baik itu secara non litigasi apun kepada litigasi, kalau kita satu platform, bagaimana kita memberikan satu narasi-narasi kepada pihak-pihak yang terkait, ya kan, lalu kemudian dudukan kasusnya supaya ini bisa selesai gitu sebetulnya. Jadi tidak semua persoalan hukum itu dibawa secara non litigasi kepada litigasinya. Nah, itu maka semua pihak, ya kan, coba kita ya masuk pada wilayah itu, ya kan, untuk kita berpikir secara objektif, ya kan, secara serius, ya, untuk hukum kekinian dengan kondisi-kondisi situasi kekinian sebetulnya. Dengan itu maka tadi, ya, kita tidak lagi melanggar, ya kan, ketentuan-ketentuan ada atau norma-norma hukum sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya harapkan semua, ya kan, terutama profesi, ya kan, teman-teman penyidik, teman-teman jaksa dan hakim. Nah, tentu saja karena ini
diproteksi oleh undang-undang, punya acuan. Ya. Nah, tapi paling tidak tadi, kalau kita mengedepankan itu, lalu kita tidak mengabaikan atau menabrak, ya kan, konstitusi yang ada, hak asasi manusianya. Nah, saya yakin bahwa ke depan, prospek ke depan hukum itu akan memberikan satu warna baru, ya kan, apa yang kita harapkan sesuai dengan cita-cita hukum ataupun tujuan hukumnya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, meskipun ini secara spesifik, mohon karena mungkin ini tidak spesifik ya. Mungkin kedepannya nanti kita diskusi lagi terkait dengan hukum ya, karena memang itu profesi dan yang hari ini saya konsentrasi terkait dengan hukum pidana. Jadi terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.